Jadi punya dua kemungkinan, wesel tagih ini bisa didisposisikan sesuai dengan nominal yang tercantum di situ, atau didisposisikan tidak sesuai dengan yang ada di nominal di situ. Jadi tidak sesuai dengan angka yang tertulis di situ. Ini contoh jurnal ketika wesel tagih ini didisposisikan sesuai dengan nominal yang tercantum di situ. Betty Company meminjami Wayne Hagley Inch yang mengeluarkan wesel sebesar 10.000 pada 1 Juni. Jangka waktunya 5 bulan, bunganya 9%. Nah, asumsinya Betiko menagihkan pembayaran wesel dari Wayne Hagley Inch pada tanggal jatuh tempo. Jadi diasumsikan ditagihnya ketika tanggal jatuh tempo. Nah, jurnal yang dibuat untuk mencatat penagihan ini adalah perusahaan akan menerima kas sebesar 10.375. Nah, 375 ini dari mana? Yaitu dari bunga. Karena wesel ini ada kaitannya dengan bunga, makanya nanti wesel tagih di sisi kredit 10.000, tapi dia ada pendapatan bunganya sebesar 375, yaitu 9% dikalikan nominal yang ada di wesel tagih tadi. Jadi kas yang diterima oleh perusahaan adalah sebesar 10.375. Sedangkan yang contoh selanjutnya adalah ini masih honor of notes receivable ya. Jika Beautyco menyiapkan laporan keuangan pada 30 September, perusahaan harus mengakui pendapatan bunga. Nah, Beautyco akan membuat jurnal penyesuaian. Jadi, perusahaan yang punya wesel tagih itu dia akan membuat jurnal penyesuaian ketika dia akan menyusun laporan keuangan. Di sini contohnya pada tanggal 30 September, karena Betiko harus membuat laporan keuangan, dia akan mengakui pendapatan bunga dari wesel yang dimiliki gitu. Jadi meskipun uangnya belum dia terima, tapi karena dia sudah berhak untuk mendapatkan bunga itu, maka dia akan mengakui adanya pendapatan bunga. Jurnalnya adalah piutang bunga karena belum dibayarkan, dan juga pendapatan bunga sebesar 300. Nah, nanti angkanya juga menyesuaikan dengan pada saat laporan itu dibuat berapa yang sudah menjadi haknya perusahaan gitu. Kalau tadi bunganya 375, nah kalau di sini hanya 300 karena yang sudah menjadi haknya perusahaan baru 300 saja. Nah, mungkin nanti di akhir periode ketika wesel dibayarkan itu baru boleh diakui full gitu. Tapi sebelum menjadi haknya tidak boleh diakui terlebih dahulu. Kemudian ketika jurnal yang dibuat untuk mencatat pembayaran wesel pada 1 November. Jadi kalau pada 1 November ini ternyata sudah dibayarkan, maka jurnal yang akan dicatat adalah menerima kas sebesar 10.375. Kemudian wesel tagihnya 10.000 sama sesuai dengan yang tercatat. Adanya piutang bunga karena kemarin sudah pernah mengakui pendapatan bunga, tapi belum dibayarkan. Nah, baru dibayarkan 1 November, jadi piutangnya nanti akan berkurang di sisi kredit sebesar 300. Nah, yang sudah menjadi pendapatan sekarang karena sudah boleh mengakui full, baru pendapatan bunganya 75. Jadi sebenarnya total pendapatan bunga ini adalah 375, tapi yang 300 sudah diakui bulan kemarin, sedangkan pada bulan November, 1 November ini sudah ada pendapatan bunga tambahan lagi. Jadi sesuai dengan waktu yang berjalan gitu, berapa bunga yang boleh diakui. Yang selanjutnya adalah ketika kejadiannya Designer of Notes Receivable. Ilustrasinya, Wayne Hagley Inch pada 1 November mengindikasikan bahwa mereka tidak dapat membayar pada tanggal ini. Jika Betiko sudah memperkirakannya, mereka akan membuat jurnal sebagai berikut. Nah, di sini sudah diasumsikan bahwa perusahaan tidak akan bisa membayarkan piutangnya. Jadi jurnalnya adalah asumsinya belum ada pengakuan bunga sebelumnya. Jadi di bulan September tadi diasumsikan tidak ada pengakuan bunga. Jadi jurnalnya piutang usaha 10.375. Kemudian wesel tagihnya 10.000 dan pendapatan bunganya 375. Nah, ini karena perusahaan mengindikasikan tidak dapat membayar pada tanggal yang ditentukan gitu. Jadi per 1 November ini akan diakui adanya piutang
sebesar nilai wesel tagih plus bunga yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. Jadi nanti piutangnya akan meningkat menjadi 10.375 karena tidak bisa dibayarkan tepat waktu. Kemudian untuk penyajiannya. Nah, penyajiannya ini di neraca mengidentifikasi dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan setiap jenis utama piutang. Kemudian melaporkan piutang jangka pendek di aset lancar. Kalau memang piutangnya jangka pendek, dia akan masuk ke aset lancar. Selanjutnya melaporkan nilai bruto piutang dan penyisihan piutang tak tertagih. Jadi nanti di neraca ada berapa nilai piutang yang disisihkan. Biasanya posisinya di bawahnya piutang. Misalnya di situ ada kas, persediaan piutang. Nah, nanti di bawahnya piutang ini akan ada akun namanya penyisihan piutang tak tertagih yang dia saldonya di sisi kredit. Jadi hampir seperti akumulasi penyusutan ya. Kalau peralatan gitu kan dia akan dituliskan sesuai nominalnya, tapi di bawahnya akan ada akun akumulasi penyusutan. Nah, itu sama halnya dengan piutang ini. Jadi nanti ada piutangnya nilainya berapa, kemudian di bawahnya ada penyisihan piutang tak tertagih gitu. Sedangkan untuk laporan laba rugi, melaporkan beban piutang tak tertagih dan beban imbalan jasa sebagai beban penjualan. Jadi kaitannya dengan piutang adalah di laporan laba rugi ini akan melaporkan berapa beban piutang tak tertagih. Jadi piutang-piutang yang tidak bisa ditagihkan itu akan dijadikan beban, dan juga beban imbalan jasa sebagai beban penjualan. Kalau misalnya perusahaan ada beban dalam menjual barang tadi ya, contohnya di kartu kredit, itu bebannya dibebankan ke perusahaan sehingga itu akan menambah posisi beban. Tapi ini akan menjadi beban penjualan karena beban itu muncul ketika terjadinya penjualan. Kemudian melaporkan pendapatan bunga pada bagian lain-lain non-operasional. Nah, jika ada pendapatan bunga, karena di sini ada wesel tagih ya tadi contohnya, maka ketika mendapatkan pendapatan bunga itu akan dilaporkan pada bagian lain-lain non-operasional karena pendapatan ini diterima bukan dari aktivitas utamanya perusahaan gitu. Pendapatan ini diterima karena perusahaan meminjami uang ke orang lain atau pihak ketiga sehingga dia mendapatkan pendapatan bunga. Sedangkan sebenarnya perusahaan ini bergeraknya bukan di bidang pinjam meminjam uang gitu. Makanya masuknya ke bagian lain-lain non-operasional. Kemudian analisisnya di sini penjualan kredit bersih itu sama dengan piutang usaha bersih rata-rata atau sama dengan perputaran piutang usaha. Rasio ini digunakan untuk yang pertama menilai likuiditas piutang. Jadi kita harus melihat sebenarnya piutang yang dimiliki perusahaan ini likuiditasnya bagaimana sih, perputarannya seperti apa gitu. Yang kedua, mengukur jumlah kejadian dalam rata-rata perusahaan mengumpulkan piutang selama periode berjalan. Jadi di sini juga akan diukur selama periode waktu yang berjalan perusahaan ini bisa memutarkan uangnya istilahnya gitu ya. Karena kalau penjualan dalam bentuk piutang itu akan menghambat operasional perusahaan. Sehingga di sini akan dihitung dalam satu periode berapa perputaran uang itu terjadi. Semakin cepat semakin baik. Karena kalau semakin cepat diasumsikan orang yang berhutang itu cepat juga membayarkan hutangnya. Makanya akan bisa diputar lebih cepat lagi gitu. Semakin cepat semakin baik. Nah, ini hari dalam tahun 365 perputaran piutangnya 18,8 kali sehingga diketahui periode pengumpulan rata-rata dalam harinya 19,4 hari. Di sini bisa dihitung bahwa rata-rata pengumpulan piutangnya adalah 19,4 hari sudah bisa dikumpulkan piutang. Kemudian 19,4 hari lagi akan bisa dikumpulkan piutang lagi dan seterusnya. Nah, periode pengumpulan rata-rata dalam hari ini digunakan untuk menilai efektivitas kredit dan kebijakan pengumpulan atau penagihan. Jadi, hasil dari penghitungan ini akan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Apakah efek kredit yang diberikan sudah efektif? Misalnya tadi dengan kartu kredit. Nah,
dengan kartu kredit tadi lebih menguntungkan atau tidak sebenarnya gitu, atau kebijakan pengumpulan atau penagihan. Jadi nanti bisa dibuat suatu kebijakan berkaitan dengan pengumpulan atau penagihan piutang. Kemudian periode penagihan akan tidak melebihi periode kredit. Itu ya, jadi periode penagihan kalau dia menagihkannya berapa hari, kreditnya pasti akan lebih lama gitu. Jadi tidak akan melebihi periode kreditnya. Nah, ini ada sedikit informasi mengenai perbedaan utamanya akuntansi untuk piutang antara IFRS dan GAAP. Jadi kalau sekarang sudah menggunakan, kita lebih mengacu ke IFRS, tapi tidak ada salahnya teman-teman tahu bagaimana perlakuan piutang di GAAP. Ini juga ada informasi lanjutannya, silakan nanti dibaca, dipelajarin sebagai tambahan informasi. Ini juga masih tambahan informasi. Ini ada sekilas melihat ke depan bagaimana berkaitan dengan akuntansi piutang ini akan diterapkan gitu. Nah, untuk materi akuntansi piutang ini sudah cukup, sudah habis materinya. Semoga penjelasan yang sudah saya berikan bisa dipahami dengan mudah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.